Dan sehingga kesimpulan kita, manhaj tarjih itu didefinisikan apa? Sebagai suatu sistem yang membuat seperangkat. Yang pertama Pak, wawasan atau semangat atau perspektif. Ini komponennya ya. Yang kedua sumber. Yang ketiga pendekatan. Yang keempat prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjian. Kalau wawasannya hanya 5 Pak. Ini yang nanti kita akan kaji, entah selesai atau enggak waktunya. Ada wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, kemudian keterbukaan dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Minimal jenengan paham 5 ini Pak. Ini basic ilmu tarjih. Tapi kalau sudah aplikasi nanti metode pendekatan itu mungkin nggak paham, wajar. Tapi kalau orang Muhammadiyah 5 saja ini masih bingung, itu berarti ilmunya dipertanyakan Pak. Paham agama lagi piye? Gak paham. Ya berarti jelas nggak bisa ngikuti ketarjian. Tajdid itu bagaimana? Toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab apa? Itu bagaimana? Minimal ini, karena ini tidak butuh pendalaman yang cukup dalam ya, sederhana saja. Tapi menggambarkan cara beragama orang Muhammadiyah. Gitu. Kalau ini belum selesai, ya berarti ngaji tarjih. Yang sudah paham saja masih harus ngaji tarjih, Pak. Oke, kita kalau komponennya ini ya, ini sebenarnya belajar manhaj tarjih itu cuma 4 komponen. Artinya mudah Pak, kalau dipetakan ya. Tadi ada wawasan yang isinya spirit atau perspektif, ada paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab. Ini komponen yang pertama, yaitu komponen perspektif. Yang kedua sumber hukum di dalam Muhammadiyah itu ada sumber primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ada sumber subsidiar atau paratekstual. Kalau maksudnya sumber yang kedua itu ijtihad dan metodologinya. Ya ada qiyas, ijma, kemudian istihsan, maslahah mursalah, ada al-urf, ada saddu dzari'ah dan seterusnya itu. Sehingga ini juga penting Pak. Kita kadang di Muhammadiyah belum beres Pak. Muhammadiyah pakai qiyas atau ijma atau enggak? Orang Muhammadiyah jelas bingung kadang. Rata-rata jawab ya hanya Quran dan Sunnah. Qiyasnya karena sudah diklaim tetangga sebelah. Kemudian ijma di Muhammadiyah, ijma yang apa? Apakah hanya sekedar ijma atau ada persyaratannya? Ada ijma sahabat. Ini kan perlu untuk dikaji. Termasuk qiyas. Meskipun Muhammadiyah pakai qiyas, bisa jadi aplikasinya berbeda dengan kelompok lain gitu. Terutama qiyas itu dalam pandangan Muhammadiyah dipakai di luar ibadah mahdhuh gitu. Oke. Kemudian yang ketiga pendekatan. Nah, pendekatan ini baru dirumuskan di era Pak Amin Abdullah tahun 2000 Pak di Monas Tarjih di Jakarta. Yang sebenarnya pendekatan ini mengambil istilah yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri, yaitu ada Bayani, Burhani dan Irfani. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Kemudian prosedur teknis atau metode. Yang pertama asumsi yang kemarin kita bahas dalam topik pengantar HPT jilid 3. Ada asumsi integralistik, yaitu induktif tematis atau istiqra' maknawi yang diambil dari siapa? Imam Syatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat. Kemudian yang kedua asumsi hierarkis. Ada teori jenjang norma. Masih ingat atau enggak kemarin? Ada basic values atau al-qiyam asasiyah. Kemudian ada lagi Pak al-usul atau al-usus al-kuliah atau al-usul al-kuliah, sama saja. Yaitu general principles, baru al-ahkam far'iyah atau konkret law. Norma itu jenjang. Kemarin heran, ternyata penemunya siapa? Hans Kelsen, yaitu seorang ahli hukum yang terkenal di dunia modern dengan teorinya judicial review. Tapi dia dalam bukunya The Pure Theory of Law,
teori hukum murni atau teori hukum murni itu punya pandangan bahwasanya norma itu berjenjang. Jadi norma itu nggak ujuk-ujuk gitu, tapi harus ada 3 jenjang yang dilalui. Nah, sama Profesor Samsul Anwar teori itu diadopsi. Artinya kalau istilahnya Muhammadiyah mungkin mengambil dari istilah-istilah yang sudah dikemukakan oleh para pakar atau tokoh ya. Tapi dalam memaknai dan mengembangkan istilah atau terminologi ini ya tentu disesuaikan dengan spirit Islam dan jiwa Muhammadiyah. Itu yang menjadi bedanya. Oke. Kemudian ragam ada bayani. Bayani ya berarti hanya Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Al-Quran menafsirkan Sunnah atau Sunnah menafsirkan Quran, itu bayani ya. Sehingga lahir am khos, mutlak muqayyad dan seterusnya itu. Taklili itu kausasi, yaitu mencari ilah dalam sebuah hukum. Kemudian taufiki sinkronisasi, Pak. Sinkronisasi ada 4 tahap itu. Apa? Thariqatul jam'i wa taufik, mensinkronkan 2 dalil. Kemudian yang kedua apa? Tarjih, memilih satu dalil yang kuat, sedang dalil yang kedua digugurkan. Yang ketiga an-nasakh. Nasakh apa? Menghapus. Tapi kalau melakukan nasakh harus in ulima tarikh, historitas munculnya dalil harus diketahui. Soalnya dalil mutaakhirin, dalil yang datang belakangan itu nasikh. Dalil yang dimansuh itu dalil mutaqaddim. Ini harus tahu, dan itu tidak mudah, Pak. Karena tidak semua dalil jelas sababul urutnya. Sehingga untuk melakukan nasakh itu harus pendekatan sejarah. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung tarjih atau ujuk-ujuk langsung nasih, Pak. Ya paling tidak tarjih dulu. Kalau diketahui sejarahnya baru nasakh. Kemudian yang berikutnya tawakuf. Manhaj tarjih cuma semacam itu, Pak, petanya. Simple ya. Perspektif, sumber, pendekatan, kemudian prosedur, teknis atau metode. Kalau jenengan paham ini, tahu cara mengaplikasikannya berarti sudah hebat dalam kajian ketarjian.